Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Serangan mendadak dari istri tomboinya. Lano melihat jam di tangan kirinya. Sebentar lagi, aku dan Zahra memang datang lebih cepat 20 menit dari janji pertemuan, kata Lano. Untuk apa kalian datang lebih cepat? Kalian mau kencan? Menatap curiga suaminya. Lano menghela napas berat. Siapa di sini yang seharusnya disalahkan? Memergoki seorang istri yang sangat bahagia makan bersama pria lain. Kali ini ucapan tajam keluar dari mulut Lano, dan itu sukses membuat Ara terdiam. Kedatangan rekan bisnis Lano akhirnya menghentikan perdebatan suami istri yang tidak akan ada habisnya itu. Ara dan Lano turun dari atas motor besar milik Ara. Rambut Lano nampak sedikit berantakan karena terkena angin. Sofia menyambut anak dan menantunya di depan teras rumah besar. Kalian pulang naik motor? Sofia mendekati putranya. Tanya menantu kesayangan Momi, kenapa dia selalu membuat putra tampan Momi kesulitan. Lano masuk ke dalam rumah. Naik ini lebih cepat, Mom. Ara tersenyum lebar. Tidak apa, justru kalian akan lebih dekat jika naik ini setiap hari. Sofia sepenuhnya mendukung sang menantu dan motor kesayangannya. Baiklah, Mom. Ara ke dalam, dulu mau mandi. Ara melewati Sofia setelah mertuanya itu mengangguk. Ara menghempas tubuh lelahnya di atas ranjang empuk kamar Lano yang sekarang juga sudah menjadi miliknya. Memandangi langit kamar mewah yang berapa hari ini ia tinggali. Ia mulai merindukan kamar tidurnya di rumah orang tuanya. Meskipun tidak sebesar kamar Lano, tapi kamar lamanya sangat mencerminkan jati dirinya. Tidak seperti kamar Lano yang terkesan begitu kontras dengan seleranya. Tidak mandi? Tanya Lano yang baru saja selesai berganti pakaian. Kak, malam ini kita menginap di rumah papa ya, masih berbaring menghadap langit kamar. Kenapa? Duduk di pinggir ranjang. Rindu suasana kamar lamaku. Kenapa kamu tidak pulang sendiri saja? Papa pasti tidak mengizinkan kalau aku pulang sendiri. Baiklah, terserah saja, tapi jangan naik motor lagi. Lano bangkit lalu berjalan menuju sofa, menyalakan televisi dan berbaring di atas sofa. Siap, Tuan Muda. Ara merubah posisinya menjadi duduk. Cepat mandi dan ganti pakaian, fokus ke layar televisi berukuran 50 inch. Terima kasih, Tuan Muda tampan. Menghampiri Lano di sofa lalu tanpa segan mengecup pipi Lano sekilas. Berlari cepat masuk ke kamar mandi setelah membuat pria tampan yang sudah berstatus suaminya itu panas dingin. Ara, aku bilang jangan sembarangan menyentuh, kesal Lano dibuat gadis tidak tahu malu itu. Hilang sudah konsentrasi Lano. Laki itu membuang napas kasar. Ngibas kerah kaosnya seolah terasa panas. Padahal kamar tidurnya sudah sangat sejuk. Sepertinya dia harus mulai terbiasa dengan serangan mendadak dari istri tomboinya yang dingin di luar. Tapi ternyata agresif saat berhadapan dengannya. Tanpa dia sendiri sadari bahwa ternyata dia juga menikmati setiap perkembangan hubungan antara dia dan Arabella.
Lano yang memang tidak pernah merasakan perasaan asing tersebut, tanpa sadar selalu tersenyum jika mengingat kejadian yang sukses menggetarkan hatinya. Namun Lano berusaha mengendalikan dirinya dengan baik. Jika memang suatu hari kelak mereka memang saling memiliki perasaan yang sama. Dan benar sudah yakin dengan hati dan tujuan mereka menikah. Barulah Lano akan mengutarakan niatnya. Karena dia bukan tipe pria yang terburu-buru. Ara dan Lano sedang berada di dalam mobil, dan untuk kali ini Lano yang mengambil alih kemudi. Kedua pasangan pengantin baru tersebut hendak menuju ke kediaman keluarga Ara. Istri Lano yang terkenal tomboy itu sudah tidak sabar ingin bermalam di kamarnya. Ruangan favorit sewaktu dia masih belum menikah. Berhenti, Kak, aku mau beli itu, Papa sama Mama suka makanan itu. Menyuruh Lano menghentikan mobilnya sembari menunjuk toko kecil yang menjual martabak manis beraneka rasa. Di luar gerimis, Ara, ucap Lano. Hanya hujan kecil, aku sudah biasa, katanya sembari membuka pintu mobil setelah Lano berhenti di pinggir jalan. Ara turun dari mobil disusul oleh Lano yang juga ikut keluar dari dalam mobil. Cuaca malam yang terasa dingin karena gerimis mengguyur kota mereka malam itu, membuat Lano tiba bersin saat baru saja menginjakkan kakinya ke aspal jalan. Kakak tunggu saja di dalam mobil. Ara merasa kasihan melihat Lano yang sepertinya tidak biasa tertimpa air hujan. Tidak apa, berusaha baik saja. Mana mungkin dia kalah dengan wanita, pikirnya. Ara saja tampak biasa saja. Mengapa ia malah takut? Harga dirinya sebagai seorang pria tentu saja tidak bisa diremehkan. Lano dan Ara duduk menunggu pesanan mereka di kursi kayu yang tersedia di dekat warung martabak manis tersebut. Berapa pelanggan warung mulai berbisik sembari menatap Lano dari ujung kaki hingga kepala. Ara yang sadar dengan pandangan penuh kekaguman dari beberapa pembeli yang didominasi oleh kaum wanita dewasa itu, langsung menatap sinis para wanita yang tak berkedip memandang pria tampan di sebelahnya. Lano yang tidak mengerti apa hanya duduk sembari melipat tangannya di depan dada. Sesekali menoleh ke kiri dan kanan, merasa sangat asing dengan lokasi yang sedang ia singgahi. Ara spontan melepas jaket kulit yang ia kenakan, menutup kepala hingga pundak Lano dengan jaketnya. Kakak pakai saja jaket ini, dingin. Tidak baik untuk kulit kakak. Ara berusaha menutup wajah Lano hingga hanya terlihat kedua bola mata Lano saja. Aku tidak apa, ujar Lano. Bola matanya melebar melihat perlakuan Ara padanya. Pakai saja, sedikit memaksa supaya Lano menuruti keinginannya. Dia tidak ingin suaminya menjadi pusat perhatian. Atau kakak tunggu saja di mobil, ini tidak akan lama lagi. Ara berdiri tepat di depan Lano, sangat tidak ikhlas berbagi ketampanan suaminya dengan wanita lain. Baiklah, aku akan tunggu di mobil saja. Lano berjalan ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan, memakai jaket Ara sebagai pelindung kepalanya dari rintik hujan. Ara membayar setelah makanan yang ia pesan telah siap untuk dibawa pulang. Antrian nampak semakin panjang karena menyantap makanan manis tersebut di saat cuaca seperti ini tentu sangat cocok sekali. Pria tadi kakaknya ya, Mbak? Salah satu pembeli berjenis kelamin perempuan bertanya malu pada Ara. Bukan,
Dia, suami saya. Dengan bangganya Ara mengatakan bahwa Lano adalah suaminya. Bahkan ia menekankan kata suami dengan suara yang agak lantang, membuat para wanita yang mengagumi sosok Lano tadinya kompak ria. Saya kira kakaknya, Mbak. Wanita bertubuh sedikit berisi dengan rambut hitam panjang terlihat tak enak hati karena baru saja mengagumi suami orang. Kita pengantin baru, Mbak. Ara tersenyum tipis, berakting seolah masih malu di depan para pembeli wanita. Pantas saja masih mesranya ya, Mbak. Iya, mana tahan tidak mesraan dengan suami setampan suami saya. Apalagi di saat cuaca dingin begini, hahaha. Kalimat terakhir sukses membuat iri para wanita tersebut. Ara pergi setelah merasa menang. Senyum lebar ia persembahkan pada para wanita yang tidak memiliki keberuntungan seperti dirinya. Ternyata punya suami tampan ada gunanya. Bisa untuk disombongkan. Gumam Ara dalam hati. Tanpa ia sadari bahwa memiliki seorang suami yang sempurna bisa juga menjadi masalah untuknya nanti. Kenapa senyum? Tanya Lano sembari menghidupkan mesin mobil. Tidak apa, ayo jalan. Duduk kembali di samping kemudi. Tibalah Lano dan Ara di rumah kedua orang tuanya. Bella dan Boy masih asik bersantai di ruang keluarga sembari menonton televisi. Semenjak putrinya menikah, Boy dan Bella lebih banyak menghabiskan waktu berdua. Mereka bahkan jarang menggunakan jasa pembantu di dalam rumah, karena pasangan suami istri itu selalu bekerja sama dalam mengurus rumah yang sudah bertahun-tahun mereka tinggali tersebut. Suara bel mengalihkan pandangan Boy dan Bella. Boy berdiri dan berjalan ke arah pintu. Mendapati anak dan menantunya di depan pintu membuat Boy spontan tersenyum lebar. Memeluk tubuh Ara dan Lano bergantian. Masuklah, ucap Boy sembari mengiring keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Bella yang melihat kedatangan Lano dan Ara tak kalah antusias menyambut dua anak manusia itu. Martabak manis rasa keju dan coklat menjadi pelengkap keluarga itu saling melepas kerinduan. Meski baru beberapa hari tidak bertemu, tapi rasa rindu Bella pada sang putri tentu tidak bisa disingkirkan begitu saja. Mama sama Papa kenapa tidak berkunjung ke rumah Momi berapa hari ini? Ara menoleh kedua orang tuanya bergantian. Mama juga ingin berdua dengan Papa. Iya, kan Pak? Melirik suaminya supaya putrinya tidak bertanya lebih lanjut. Pantas saja, tadi waktu Ara ambil Jojo ke sini kata Pak Satpam Papa dan Mama tidak ada di rumah. Lagi pula kamu sudah menikah. Kenapa sering sekali pulang ke sini? Boy merangkul pundak Lano dan mengiring menantunya itu untuk duduk di ruang keluarga. Lano masih terlihat sangat canggung berada di rumah pria yang sejak dulu sudah ia anggap keluarganya sendiri. Statusnya yang sudah berubah menjadi menantu di keluarga Boy tentu saja membuat pria yang pendiam jika berada di tengah orang asing tersebut begitu tampak malu. Jangan sungkan Lano, kalau di rumah ini kamu bebas berekspresi sesukamu. Kita terbiasa dengan suara lantang di rumah ini, termasuk istri kamu yang suka tidak tahu malu kalau sudah di rumah. Bella melirik putrinya yang bahkan dengan santai bersandar di lengan Boy sembari menyantap makanan manis dengan taburan keju di atasnya. Lano hanya tersenyum tipis melihat pemandangan di hadapannya.
Ara sesekali menyuapi Boy disertai tawa lepas keduanya. Ha, Cim, tiba suara bersin Lano mengalihkan pandangan semua orang. Kamu tidak apa-apa, Lano, Bella mulai khawatir, menoleh sang menantu memegang hidungnya. Biasa Ma, tuan muda mana bisa terkena hujan sedikit. Ara meledek Lano. Ara, kompak Bella dan Boy menoleh sang putri. Merasa sikap Ara tidak pantas seperti itu pada suaminya. Kenapa? Merasa tidak bersalah? Urus suami kamu, ajak Lano ke kamar untuk ganti pakaian dan jangan lupa kasih minyak angin di punggung, perut dan dada Lano. Bella sedikit menaikkan nada suara. Mama kamu benar, Ara. Boy ikut berpartisipasi dengan usulan sang istri. Kenapa harus? Ara, masih belum mengerti. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu kan istrinya. Masa mama yang buka baju terus gosok suami kamu? Yakin, kamu mau mama yang urus? Ara mengacak rambutnya frustasi, beranjak dari sofa dengan terpaksa. Niat hati ingin bermanja di rumah orang tuanya sepertinya gagal sudah. Ayo masuk kamar. Setengah berlari melewati tangga menuju kamarnya diikuti Lano yang dengan patuh berjalan di belakangnya. Ini kamar kamu, setengah tak percaya melihat kondisi kamar sang istri. Keren, kan? Menaik turunkan kedua alisnya. Cepat buka baju, lanjut si tomboy dengan nada memaksa. Bersambung.